Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Pertama-tama Ibu mohon maaf ya, Ibu tidak bisa kuliah hadir di ruang kelas hari ini karena Ibu sedang dalam perjalanan di luar kota. Kalau di luar kota bisa Zoom, tapi Ibu sedang ada di perjalanan, jadi nggak mungkin bisa Zoom sama teman-teman. Sehingga kuliah kali ini Ibu buat rekamannya bersama Kak Jack ya. Nanti teman-teman kuliah, kemudian seperti biasanya nanti ada tugas-tugas yang teman-teman bisa kerjakan bersama Kak Jack. Oke, jadi Ibu mau share screen dulu materinya. Oke, baik. Hari ini kita akan mendiskusikan teman-teman, apa yang mau kita diskusikan adalah poin yang berkaitan dengan supply and demand agregat di dalam economics. Topiknya adalah inflasi dan unemployment ya. Dari mana teman-teman bisa mempelajari basic utamanya, tetap dari bukunya Samuelson, chapter 29 dan chapter 30 ya. Tetapi nanti Ibu akan menjelaskan dalam konteks Indonesia ya, sehingga nanti teorinya cuma sedikit sekali. Oke, baik. Yang pertama, teman-teman mungkin kalau masih ingat, masih membaca bukunya Samuelson, kita basis dari ekonomi makro adalah ini, agregat demand dan agregat supply, yang itu kemudian akan bertemu di pasar dan akan menciptakan output, berapa PDRB yang bisa dihasilkan, PDB yang bisa dihasilkan, employment and unemployment, ya, tingkat pekerjaan, kemudian bagaimana harga-harga yang dicerminkan oleh tingkat inflasi, dan juga bagaimana kemudian foreign trade, perdagangan luar negeri. Itu yang paling basic ya di bukunya Samuelson. Pekan-pekan kemarin kita mendiskusikan tentang monetary policy dan fiscal policy. Itu sisi agregat demand. Nah, kita sekarang akan mendiskusikan sisi yang lain di agregat supply. Kita mendiskusikan tentang price level, tentang harga-harga dan biaya, dan juga potensial output, dan juga ada capital, labor, dan teknologi. Ketika kita berbicara unemployment, sebetulnya dia mendiskusikan tentang labor, ya teman-teman ya. Nah, di dalam bukunya Samuelson ada panduan ini. Kalau kita berbicara tentang potensial output, berarti kita akan mendiskusikan tentang input. Input itu apa saja, bisa macam-macam seperti yang teman-teman bisa baca di sini ya. Ada splice of capital, bisa labor, bisa natural resources gitu ya. Itu input, itu sumber daya yang dipakai untuk economic activity. Ya. Kemudian teknologi and efisiensi. Kita berbicara apa sebetulnya di teknologi dan efisiensi? Itu kita bicara tentang material, kita berbicara tentang proses, bagaimana terjadinya, method, tentang metode produksi yang digunakan atau metode untuk menciptakan barang dan jasa yang digunakan. Tentu saja ketika kita berbicara tentang metode, teman-teman akan berbicara tentang inovasi. Nah, inovasi itu selalu berkaitan dengan apa? Teknologi, peningkatan teknologi ya. Seperti teman-teman yang bisa pahami sekarang, mudah sekali kita memahami bahwa dengan adanya inovasi dan juga teknologi itu, efisiensi itu akan meningkat pada tingkat yang tidak pernah kita bayangkan ya teman-teman ya. Ketika kita berbicara tentang inovasi, zaman dulu kalau mau telepon ya kita harus pakai jaringan, pakai apa? Pakai kabel, jaringannya pakai kabel ya. Kalau nggak ada kabelnya ya nggak bisa telepon. Kalau kabelnya kena petir ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi sekarang komunikasi teman-teman di mana saja bisa komunikasi ya dengan teknologi handphone, smartphone seperti itu ya. Nah, kemudian kalau kita mendiskusikan tentang production and cost, kita berbicara tentang apa? Kita berbicara tentang pasar tenaga kerja. Nah, kalau kita bicara tentang pasar tenaga kerja, kita tidak lepas mendiskusikan tentang upah. Seperti itu ya, teman-teman ya. Kemudian
di dalam production and cost itu tidak hanya mendiskusikan tentang upah, berapa upah yang harus dibayar, tapi kita juga mendiskusikan tentang harga-harga produksi, barang-barang input yang datang dari negara lain. Kalau teman-teman masih ingat dulu, mungkin pernah membaca kejadian tahun 98 ketika ada shock dolar harganya berubah, ya bukan hanya naik, itu harganya berubah, maka kemudian perekonomian Indonesia juga ikut kacau balau, ya. Nah, kita ke hal yang lebih teknis lagi, kita mendiskusikan tentang inflasi. Apa itu inflasi? Inflasi itu, teman-teman, sederhana saja ya. Inflasi itu kalau di dalam masyarakat harga-harga itu naik secara umum, tidak hanya harga satu produk ya teman-teman, tapi secara rata-rata, secara umum tuh harga-harga itu pada naik, itu namanya inflasi. Tapi kalau cuma satu aja misalnya yang naik harganya ya, misalnya cuma properti aja yang naik, itu bukan inflasi namanya, belum inflasi. Gitu ya. Kemudian bagaimana caranya menghitung inflasi? Sederhana sekali teman-teman. Sederhana seperti yang ada di sini ya, teman-teman bisa lihat harga pada tahun T, maksudnya PT itu harga tahun T, tahun sekarang, dikurangi harga tahun T-1 pada tahun kemarin, dibagi dengan harga tahun kemarin, dikali 100%, hanya itu. Bu, kalau inflasi bulanan sama saja, ya, PT itu kemudian harga bulan ini. Inflasi harian, ya sama, PT itu hari ini, ya. Kalau data-data tentang inflasi sebetulnya sangat banyak, teman-teman bisa menemukan. Nah, proses pengolahan untuk menjadi harga itu di dalam statistik, di buku-buku statistik, itu prosesnya dia menghitung apa yang kita sebut sebagai indeks harga konsumen. Ya, sebuah indeks yang mendeteksi atau mengumpulkan harga-harga konsumen yang dipakai sebagai standar untuk mengukur tingkat inflasi di Indonesia ya. Consumer Price Index itu di seluruh dunia ada, tetapi komponen untuk perhitungan Consumer Price Index itu berbeda-beda setiap wilayah. Di Indonesia saat ini komponennya itu terdiri, kalau tidak salah, terdiri dari 40 komponen harga barang, kebutuhan pokok, dan terdiri dari, dihitung dari sekitar 80 atau 120 kabupaten kota, gitu ya. Nah, itu rumusnya inflasi, sederhana sekali. Nah, inflasi itu, kenapa bisa terjadi inflasi? Setidaknya, kalau konteks di dalam buku itu, ada 3 yang bisa kita identifikasi sebagai penyebab inflasi. Yang pertama, cost push inflation. Ya, inflasi yang muncul dari biaya. Seperti di slide sebelumnya tadi, ya, Ibu sebutkan tadi, dijelaskan, biaya-biaya produksi itu bisa meningkatkan harga-harga produk. Ya. Nah, biaya produksi itu bisa datang dari dalam negeri, bisa datang dari luar negeri. Datang dari dalam negeri kalau terjadi kenaikan upah tadi. Maka kalau upahnya naik, upah tenaga kerja itu naik, tentu saja kemudian apa yang terjadi ke dalam proses produksi, biaya produksinya menjadi lebih mahal, nanti kalau dijual harganya juga akan menjadi lebih mahal. Ya. Komponen yang lain dari cost push itu apa? Input yang digunakan ya. Jadi kalau inputnya itu harganya meningkat, ya tentu saja kemudian barang-barang yang diproduksi harganya menjadi lebih mahal, ya. Seperti kita ketahui, mungkin nanti kita diskusikan di pertemuan-pertemuan yang akan datang, Indonesia ini banyak sekali produk yang bahan bakunya dari luar negeri. Ya, sebagai contoh yang paling sederhana, teman-teman semua pasti kenal ya sama telur ayam sama daging ayam itu. Jadi telur ayam sama daging ayam sampai dengan hari ini, kalau di rata-rata 70% inputnya itu berasal dari pasar dunia. Maka kalau harga-harga di pasar dunia itu meningkat, harga pakan di pasar dunia meningkat,
harga-harga DOC di pasar dunia meningkat, maka otomatis harga telur, harga ayam potong di Indonesia juga akan meningkat. Ya, teman-teman. Yang kedua yang menyebabkan inflasi adalah dorongan dari sisi atau tarikan dari sisi permintaan. Nah, kalau ini kemarin sudah kita diskusikan. Kalau tiba-tiba jumlah uang yang beredar itu melebihi jumlah barang yang beredar, maka kejadiannya adalah inflasi. Teman-teman sering mengalami dan sebentar lagi ini akan kejadian juga, atau teman-teman mudah sekali ya ketika mengidentifikasi ketika teman-teman misalnya mencari tiket pesawat. Ya, mencari tiket pesawat tuh kalau orang yang mau bepergian banyak, jumlah penerbangannya terbatas, sudah pasti harganya tiba-tiba naik, gitu ya. Pada masa-masa misalnya saja Lebaran atau sebentar lagi nanti Natal, itu teman-teman bisa mengidentifikasi harga-harga akan naik. Kenapa seperti itu? Karena secara moneter masyarakat pada hari-hari besar itu mereka mengeluarkan uang dalam jumlah banyak. Yang tadinya disimpan, yang tadinya ditabung, karena hari besar, ya, ingin makan lebih enak, ingin pakaian lebih bagus, ya, ingin berrekreasi, maka kemudian yang terjadi jumlah uang yang beredar akan meningkat. Kalau jumlah uang yang beredar meningkat tidak diikuti dengan ketersediaan barang yang lebih banyak, maka inflasi akan terjadi. Kalau misalnya teman-teman tanya, loh kenapa Bu? Kan sudah tahu kalau Lebaran kebutuhan telur menjadi lebih banyak. Kenapa kebutuhan telur nggak disediakan lebih banyak? Bayangkan kalau menyediakan telur lebih banyak hanya pada saat Lebaran. Kan nggak mungkin. Punyanya ayam cuma 10. Ini mau Lebaran nih, butuh telur ayamnya 20. Terus ayamnya dikasih tahu, ayam, ini mau Lebaran. Ya, kamu bertelur lebih banyak dong. Nggak bisa. Ya, tetap aja dia bertelurnya 10 seperti itu. Ya. Atau misalnya kita butuhnya Lebaran nanti 20. Jauh sebelum Lebaran kita sediakan 20. Loh, terlalu banyak. Kalau Lebaran kan butuhnya bukan 20. Jadi memang ini tidak terhindarkan ya. Yang ketiga adalah apa yang di dalam ekonomi itu disebut sebagai inertia inflation ya, teman-teman. Inertia inflation itu inflasi yang disebabkan oleh karena masyarakat itu berekspektasi akan terjadi inflasi, padahal belum tentu sebetulnya. Misalnya ya, ketika pemerintah membuat pengumuman harga gaji pegawai akan naik sekian persen gitu. Nanti 6 bulan lagi gitu. Belum 6 bulan itu baru pengumuman harga-harga sudah mulai naik. Itu namanya inertia inflation. Ya. Makanya ketika teman-teman ada di public policy, hal-hal seperti ini harus teman-teman pahami. Kalau membuat kebijakan jangan sampai kemudian membuat inflasi tiba-tiba muncul. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, yang berikutnya teman-teman, inflasi itu bisa tinggi, bisa rendah, dan prosesnya bisa berjalan macam-macam. Ya, ada inflasi yang di dalam ekonomi itu disebut low inflation. Low inflation itu sangat dibutuhkan di dalam masyarakat. Kalau tidak terjadi inflasi, masyarakat itu juga tidak ingin sebetulnya, terutama masyarakat pengusaha. Karena teman-teman bayangin, kalau saya berinvestasi sekarang, hasilnya baru tahun depan, dan tidak ada inflasi, maka yang saya terima harganya tetap seperti itu. Keuntungan saya kemudian menjadi lebih kecil. Hampir keuntungannya kemudian nggak ada. Kalau nggak ada keuntungannya, siapa yang kemudian mau berinvestasi? Jadi low inflation ini, jadi inflasinya itu juga perjalanannya itu pelan gitu ya, tidak kemudian tiba-tiba naik gitu enggak, tapi pelan-pelan ya, pelan-pelan dia di bawah 2 digit ya, 2 digit, di bawah 2 digit itu, di bawah 2 digit itu berapa Bu?
Nah, kalau satu digit itu sampai angka 9 itu satu digit, maka di bawah 2 digit itu berarti angka 10. Jadi kalau sudah inflasi itu 10 berarti udah terlalu tinggi, itu udah 2 digit. Ya. Kemudian galloping inflation itu inflasi yang berjalan cepat, ya, 2 digit sampai di bawah angka 200. Ini kegiatan ekonomi pasti terhambat. Orang pasti tidak suka dengan itu. Investor, kalaupun inflasi itu merupakan salah satu penghasilan dari investor, kalau inflasinya terlalu cepat, mereka akan berpikir ini resikonya akan terlalu tinggi. Maka mereka juga tidak mau berinvestasi. Ya. Jenis yang ketiga adalah hyperinflation. Hyperinflation itu biasanya karena ada shock. Ya, shocknya bisa karena shock kebijakan, bisa karena shock yang berasal dari eksternal. Ya, shock dari eksternal tadi contohnya di pasar dunia tahun 98 tuh Indonesia itu sangat kacau balau gitu ya. Karena betul-betul waktu itu harga itu tiba-tiba bukan naik, teman-teman. Katanya pedagang ganti harga gitu, ganti harga. Naiknya tinggi sekali ya karena waktu itu dari dolar hanya sekitar 1.500 naik ke 2.000, tiba-tiba melonjak menjadi 15.000, bahkan hampir 20.000. Nah, kalau bahan bakunya dari luar bisa bayangkan itu naik berapa kali lipat ya, gitu ya. Nah, inflasi itu sendiri ada inflasi yang bisa diantisipasi, seperti inflasi pada masa-masa lebaran, pada masa-masa hari besar, itu kan inflasi yang bisa diantisipasi. Ya, sehingga kemudian pemerintah bisa mengambil kebijakan dengan cepat. Tetapi inflasi yang tidak bisa diantisipasi itu kemarin mungkin ada yang pernah bertanya ya tentang harga masker, harga peralatan medis pada masa COVID itu betul-betul tidak bisa diantisipasi, teman-teman. Tidak bisa diantisipasi, terjadi begitu saja. Ya, sama kalau misalnya terjadi bencana-bencana yang lain, itu akan menimbulkan inflasi. Sehingga ketika mau menangani inflasi, kebijakan publik yang harus diambil juga harus berbeda-beda, bergantung kepada penyebabnya. Ya, teman-teman. Dampaknya apa, teman-teman, kalau inflasi gitu ya? Inflasi itu, inflasi yang tinggi terutama ya, inflasi akan menyebabkan hal yang buruk bagi pendapatan dan distribusi kesejahteraan. Inflasi bagi orang kecil itu akan menghancurkan perekonomian mereka. Mungkin bagi orang yang kaya, mungkin tidak terlalu. Karena ya sudah mereka kesejahteraannya sudah berada pada tingkat yang lebih tinggi. Yang kedua, inflasi yang berlebihan menyebabkan inefisiensi secara ekonomi. Ya, tidak efisien, ya karena harga-harga biaya produksi mahal, akhirnya cost per unit menjadi mahal. Secara makro, ya dia akan membuat fluktuasi itu akan mencapai titik jenuh, akan mencapai boom. Nah, kalau sudah mencapai titik boom itu perekonomian juga terlalu panas, teman-teman. Kalau perekonomian terlalu panas, investasi juga akan berhenti. Ya. Jadi kemudian kita bertanya, jadi berapa Bu inflasi yang sebaiknya ada di setiap negara? Nah, inflasi yang terjadi itu berapa, ingin berapa, bergantung dari kita ingin output berapa dan ingin kesempatan kerja berapa. Ini penting, teman-teman. Ya, kalau kesempatan kerja yang ingin kita ciptakan masih tinggi, kita tentu akan mendorong inflasi juga agak tinggi. Walaupun nggak boleh melewati sampai 2 digit ya, agak tinggi. Karena apa? Dengan inflasi yang agak tinggi itu tetapi terkendali, maka investasi akan berjalan dengan cepat, berjalan dengan lebih baik. Dengan investasi, harapannya akan menciptakan lapangan kerja dan juga menciptakan output. Tetapi kalau misalnya kesempatan kerja yang ingin diciptakan itu sudah relatif tidak ada, maka kemudian inflasi
juga harus didetek dengan angka yang relatif lebih rendah. Coba lihat misalnya perbandingan inflasi antara negara kita yang rata-rata berada di angka sekitar 6, 5, 7 seperti itu, dengan Jepang yang angka inflasinya atau Amerika Serikat yang angka inflasinya itu hanya sekitar 2, 3 gitu. Karena memang kesempatan kerja yang ingin diciptakan dan output yang ingin diciptakan sudah tidak dibutuhkan lagi, seperti itu teman-teman. Nah, ada pertanyaan nih, siapa yang bisa menjawab? Siapa yang mengendalikan inflasi? Ya, siapa yang tahu jawabannya? Nanti Ibu ingin tahu, besok Kak Cek ya, Kak Cek nanti siapa yang bisa menjawab? Siapa yang harus mengendalikan inflasi? Pada level pusat siapa? Pada level pemerintah daerah siapa? Toolsnya apa? Alat-alatnya apa? Ya, besok diskusikannya dengan Kak Cek ya. Oh, hari ini, berarti hari ini maksud saya. Ini Ibu bikin rekamannya soalnya kemarin, jadi Ibu bilang besok ya. Jadi, nanti diskusikan sama Kak Cek ya. Teman-teman, siapa yang harus mengendalikan inflasi? Tentu saja pemerintah. Tetapi ketika kita tanya pemerintah pusat, pemerintah daerah, kalau pemerintah pusat apa polisinya, kalau pemerintah daerah apa polisinya ya. Kemarin sudah ada sehingga teman-teman bisa langsung mendiskusikan. Oke. Ini data-data teman-teman untuk tahu inflasi. Teman-teman data inflasi itu nggak perlu nyari ya. Dari laporan Bank Indonesia itu banyak sekali data-data mengenai inflasi karena Bank Indonesia benar-benar dia berkepentingan ya. Bank Indonesia itu akan mengeluarkan laporan setiap 3 bulanan ya teman-teman ya. Ada laporan tribulanan perekonomian Indonesia. Kemudian di level provinsi itu juga ada laporan Bank Indonesia, laporan perekonomian tribulanan itu dari Bank Indonesia. Misalnya di provinsi DIY ada, ya di kota-kota di Indonesia juga ada. Teman-teman kalau mau mencari data-data tentang keuangan, tentang inflasi, tinggal cari aja di internet, lengkap sekali laporan Bank Indonesia. Ya, ini inflasi sampai tahun 2021, teman-teman bisa lihat ya, inflasi di Indonesia turun terus gitu ya, turun terus, tapi tahun 2021 mulai naik lagi. Gampang sekali ini mendeteksi teman-teman ya, 2020 itu merosot karena daya beli masyarakatnya rendah. Ya, kemudian 2021 sudah mulai masyarakat mulai beraktivitas kembali, maka inflasinya kemudian menjadi meningkat kembali. Nah, coba kita lihat teman-teman. Inflasi di Indonesia ini penyebabnya apa sih kita? Sektor apa sih? Ya, sektor apa? Tapi ini kalau kita lihat secara tahunan ya teman-teman, penyebab angka inflasi itu secara semesteran dia juga berfluktuasi ya. Kalau dilihat data tahun 2022 itu bulan September 1,17, tahun kalendernya 4, sekian ya. Kemudian kalau kita lihat andil inflasi menurut kelompok pengeluaran, coba teman-teman lihat tuh. Yang paling tinggi ternyata apa yang menyebabkan inflasi di sekitar bulan Oktober, September, Oktober tahun 2022. Itu penyumbang tertingginya teman-teman. Coba lihat ya. Penyumbang tertingginya itu adalah transportasi. Kira-kira teman-teman bisa mendiskusikan nggak? Kenapa pada September 2022 itu inflasi menjadi penyumbang yang tertinggi di sektor transportasi? Ya. Dan ini akan berlangsung kira-kira nanti sampai bulan Desember juga masih akan berlangsung seperti itu. Kenapa? Teman-teman yang di birokrasi, ya, yang teman-teman pernah bekerja, pernah bersentuhan dengan birokrasi, teman-teman akan lihat pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang uangnya belum habis, yang anggarannya belum habis, akan dihabiskan anggarannya itu di bulan-bulan mulai September, Oktober, November, Desember. Dan penyerapan tertinggi adalah dengan perjalanan dinas, entah dengan diklat, entah dengan
monitoring, evaluasi, alasannya tetapi dengan perjalanan dinas. Dengan demikian itulah penyumbangnya inflasi yang terbesar. Ya, dia tuh September naik ya, itu fluktuasinya ada di atas. Kemudian kalau kita lihat per wilayahnya, ya sumber-sumber inflasi itu ada di kawasan-kawasan yang ada di bawah tuh kelihatannya, ada di kawasan Pulau Jawa, Sumatera, sedangkan pulau-pulau yang lain tidak menjadi penyumbang, apalagi di Papua gitu ya. Walaupun harga-harga di Papua tinggi, tetapi memang dia relatif tetap tinggi, gitu ya teman-teman ya. Kemudian yang berikutnya tentang inflasi, apa yang bisa kita diskusikan teman-teman adalah ini ya, ini tadi sudah Ibu jelaskan di atas. Ya, di di Bukit Tinggi itu penyumbang tertinggi relatif 1,8 ya. Ada 88 kota yang mengalami inflasi seperti itu. Ternyata 90 kota teman-teman untuk mengukur ini ya. 90 kota indeks harga konsumennya, 88 kota mengalami inflasi, 2 kota yang mengalami deflasi. Itu ya. Nah, yang tertinggi di Bukit Tinggi itu, yang terendah di Merauke. Deflasinya di Manokwari ya, dan di Timika. Seperti itu teman-teman. Teman-teman bisa diskusikan tuh. Kenapa di kawasan-kawasan itu malah terjadi deflasi, bukan inflasi. Seperti itu ya. Kemudian, nah ini kita nyambung ke tenaga kerjaan. Inflasi itu berkaitan langsung dengan ketenaga kerjaan teman-teman. Kenapa begitu? Bagaimana ceritanya Bu? Gitu ya. Ketenaga kerjaan itu pasti kita bicara tentang pasar tenaga kerja. Coba kita lihat hubungannya. Kalau ada inflasi, inflasinya tinggi banget, akan menyebabkan ketidakpastian. Ya. Ketidakpastian yang tinggi dengan suku bunga yang tinggi membuat investasi menjadi rendah. Investasi yang rendah membuat permintaan atas tenaga kerja kemudian juga menjadi turun. Nah, kalau permintaan tenaga kerja itu turun, sedangkan penawaran tenaga kerjanya kemudian tetap, apa yang terjadi di pasar tenaga kerja? Munculnya adalah pengangguran, problem-problem ketenaga kerjaan, teman-teman. Di ekonomi ada sebuah kurva yang namanya kurva Philip. Kurva Philip. Ya, kurva Philip itu menghubungkan antara inflasi dan ketenaga kerjaan. Dia akan menunjukkan semakin tinggi inflasi, ya, semakin naik inflasi, suatu saat dia masih akan menciptakan mengurangi unemployment. Tetapi pada titik tertentu, inflasi yang terlalu tinggi justru akan menciptakan unemployment. Nah, inilah saat-saat di mana inflasi itu tinggi, penganggurannya banyak, kayak beberapa periode yang lalu ya, beberapa waktu yang lalu di Inggris atau di Eropa terjadi kejadian itu, di mana inflasinya tinggi dan pengangguran tinggi. Itu jawabannya simpel aja, karena dengan inflasi yang tinggi, investasi itu berhenti. Nah, kalau investasi berhenti, ya kemudian penyerapan tenaga kerja berkurang. Sebetulnya sesederhana itu penjelasan di dalam pasar ya teman-teman. Tapi dengan rumitnya hubungan itu, mengatasinya tentu saja bukan persoalan yang mudah. Itu ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke poin yang kedua, yaitu tentang pengangguran terbuka. Apa itu pengangguran terbuka? Untuk kita bisa mengetahui apa itu pengangguran terbuka, kita perlu tahu ilmu tentang pohon kependudukan dan ketenagakerjaan. Gitu ya teman-teman ya. Jadi penduduk itu digolongkan kalau di ekonomi ke dalam 2 golongan, yaitu penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Penduduk usia kerja adalah penduduk yang umurnya, kalau di Indonesia
15 sampai 64 tahun. Ya, kalau sudah di atas 64 berarti umur 65 dan juga di bawah 15 tahun itu bukan angkatan kerja. Makanya kalau ada penduduk bocah umur 10 tahun kok sudah bekerja, maka itu dikatakan sebagai eksploitasi pekerja anak, tidak boleh. Karena umur boleh bekerja itu sebetulnya 15 tahun, gitu ya. Nah, penduduk usia kerja itu terdiri dari dua, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Siapa yang bukan angkatan kerja? Teman-teman kan umurnya kan umur usia kerja, tetapi teman-teman kan masih sekolah, maka teman-teman bukan termasuk angkatan kerja. Kemudian golongan yang kedua adalah ibu rumah tangga yang tidak bekerja di pasar tenaga kerja. Jadi ya ibu rumah tangga yang kerja di rumah. Kalau ibu rumah tangga seperti saya begini bekerja di luar itu ya masih termasuk angkatan kerja gitu. Ya. Tapi kalau ibu rumah tangga pekerjaannya ada di rumah, ya produktif di rumah, maka beliau bukan angkatan kerja. Ini memang nggak fair sebetulnya karena beliau menciptakan pertumbuhan ekonomi juga, tapi nggak diakui gitu ya. Nah, kalau angkatan kerja dikelompokkan ke dalam penduduk yang bekerja dan penduduk yang menganggur. Nah, untuk dapat menganggurnya itu seperti ini. Yang bekerja adalah penduduk yang bekerja penuh, berarti bekerja penuh itu kira-kira bekerjanya 8 jam per hari minimal ya. Atau penduduk yang setengah menganggur. Siapa penduduk yang setengah menganggur? Setengah menganggur itu adalah penduduk yang bekerja dalam 1 minggu kurang dari 35 jam. Berarti 1 hari sekitar 5 jam, kurang dari 5 jam. Tapi artinya bekerja 1 jam pun dia sudah dianggap sebagai bekerja. Jadi menganggur itu betul-betul orang yang tidak memiliki pekerjaan sama sekali atau sedang mencari pekerjaan, jadi nggak memiliki pekerjaan, itulah penganggur. Ya, kemudian nanti kita akan ketemu angka-angka dan data-data pengangguran terbuka. Ini ya, teman-teman ya definisinya. Ya, kemudian kalau kita bertanya siapa yang menganggur dan mengapa mereka menganggur, ya, nih kita lihat ya diagramnya. Ini pasar tenaga kerja teman-teman. Ya, kalau misalnya supply itu berarti penawaran tenaga kerja, jumlah orang yang ingin bekerja, kemudian bertemu dengan demand permintaan tenaga kerja seperti itu, lalu ketemu equilibrium. Misalnya jumlah tenaga kerja yang ingin bekerja itu ada di L bintang itu, ya. Kemudian equilibriumnya di situ, maka teman-teman kemudian ketemu upahnya segitu. Nah, pada upah segitu ada orang-orang yang tidak mau bekerja. Tuh, dari titik E ke F itu orang-orang yang tidak mau bekerja. Dia dikatakan sebagai voluntary unemployment. Jadi pengangguran, dia menganggur tapi sukarela, memang nggak mau dikasih upah segitu, aku nggak mau kerja gitu ya. Berbeda dengan yang di sebelah kanan. Yang di sebelah kanan itu ibaratnya pasar tenaga kerja mengatakan equilibriumnya ada di E, upahnya ada di W bintang, tapi negara misalnya pemerintah membuat kebijakan upah minimum regional sebesar W bintang 2. Maka apa yang terjadi? Tentu saja demand tenaga kerja menjadi lebih tinggi karena upahnya lebih rendah. Karena upah yang ditawarkan oleh negara itu tinggi. Akibatnya apa teman-teman? Perbedaan antara penawaran tenaga kerja dan permintaan tenaga kerja itu menjadi unemployment. Tetapi di sini unemployment atau pengangguran yang tidak sukarela, dia terpaksa, menganggur itu terpaksa. Nah, disinilah kata-kata kunci teman-teman bagi pengambil kebijakan ketika melihat pengangguran terpaksa ini. Pengangguran terpaksa ini ketika dia ada yang menawarkan upah di bawah upah minimum
dengan situasi kerja pun yang tidak menyenangkan, mereka tetap mau bekerja. Itu yang banyak diperjuangkan oleh teman-teman ya, para pemerhati dan para pembela kaum buruh ya. Itu karena mereka terpaksa, aku harus bekerja gitu. Jadi aku nggak rela sebetulnya menganggur, nggak rela. Oleh karena itu mereka sering sekali mau menerima situasi kerja yang kurang baik. Jadi bagaimana seharusnya policy yang dibuat oleh pemerintah? Coba diskusikan teman-teman. Kalau unemployment-nya voluntary sih ya udah biarin aja. Tapi kalau unemployment-nya itu involuntary gimana ya policy-nya ya? Coba nanti didiskusikan ya, nanti jawabannya seperti apa gitu. Nanti Ibu akan lihat dari rekamannya Kak Jack waktu kuliah ya. Kemudian, nah ini, kenapa sih orang menganggur gitu? Coba teman-teman lihat, dilihat dari tempat tinggalnya. Pengangguran di perkotaan tuh lebih tinggi daripada pengangguran di pedesaan. Itu persentage ya teman-teman. Kalau tingkat pengangguran terbuka itu berarti persentase jumlah orang yang menganggur dibagi dengan total penduduk usia kerja atau dibagi dengan penduduk pekerja ya. Coba teman-teman lihat tuh. Di pedesaan penganggurannya relatif lebih sedikit dibandingkan dengan di perkotaan. Kenapa? Karena di pedesaan relatif orang yang menganggur itu jarang banget. Jarang banget orang yang menganggur. Karena di pedesaan selalu ada yang bisa dikerjakan untuk mendapatkan income. Walaupun income-nya kemudian jauh di bawah UMR. Ya, membantu-bantu tetangga, membantu mencangkul, membantu itu masih bisa dikerjakan. Tapi di perkotaan kalau nggak pegang kerjaan ya udah nganggur namanya gitu. Jadi variabel itu menentukan ya kenapa orang menganggur dan kenapa tidak menganggur. Dan data yang lain berdasarkan pendidikan, coba teman-teman lihat. Ini ada apa ini pendidikan kita? Coba. Yang paling bawah itu ya ini tahun 2010 dan 2020. Kecenderungannya lebih mengerikan teman-teman. Ya, coba lihat tuh. Tidak sekolah, belum pernah sekolah, penganggurannya sedikit. Ya. Kemudian yang sedikit lagi adalah akademi dan diploma. Kemudian yang lebih banyak dari itu tidak tamat SD, kemudian universitas tinggi, kemudian SMA, lulusan SMA itu relatif tinggi banget apalagi tahun 2020 ya. Kemudian SD, SMP dan SMA. Data ini kalau kita baca teman-teman, kalau kita baca ya, ini makin tinggi tingkat pendidikannya, penganggurannya itu makin tinggi. Sampai di SMA itu makin tinggi. Tapi nanti setelah ke diploma, ke perguruan tinggi, turun lagi. Seperti itu. Maka kalau kita melihat data ini, dan juga ini lihat nih, yang di SLTA itu. Di SLTA tahun 2010, itu penganggurannya relatif sedikit. Tapi ketika di 2020, penganggurannya jadi banyak sekali. Sama dengan SMA. Maka kalau saya mengamati ini, ada apa ini dengan pendidikan ini? Ya, makin tinggi pendidikannya, apalagi SMA, ya, dan STM, kok malah penganggurannya makin tinggi. Berarti ada yang salah nih dengan level pendidikan, nih, tingkat pendidikan ini ada yang salah. Ya, apa itu? Jadi pendidikan itu tidak menyiapkan tenaga kerja seperti yang diinginkan oleh dunia kerja. Ya. Lulus SMA tuh harusnya mau lulus SMA tuh zaman sekarang ya harusnya tahu dong teknologi informasi. Bisa dong skill gitu. Nah, ternyata anak SMA ujiannya apa? Ujiannya matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kimia gitu. Fisika gitu ya. Kemudian kalau masuk ke dunia kerja
kurang bermanfaat ya teman-teman. Jadi bagaimana kita mendesain itu ya, mendesain ini hal yang sangat menarik untuk didiskusikan ya di public policy ya, di policy pendidikan. Jangan-jangan pendidikan kita tuh nggak cocok dengan dunia kerja, ya teman-teman. Dan ini satuannya juta loh teman-teman. Kemudian, sorry ya ini tadi belum sempat Ibu membuat. Nah, kemudian ketika kita menganalisis pasar kerja, apa saja yang bisa kita diskusikannya? Analisis pasar tenaga kerja itu ya mulai pertumbuhan penduduk, pendidikan, keadaan fisik tenaga kerja, penawarannya seperti apa, elastisitasnya ya. Di paruh pertama pasti sudah didiskusikan tentang elastisitas. Kemudian pekerja-pekerja di sektor formal, sektor informal, luar negeri, elastisitas permintaannya seperti apa, sifat pasarnya. Ini semua sangat-sangat kemudian menentukan bagaimana kemudian karakter ketenaga kerjaan itu bisa diatasi oleh kebijakan ya teman-teman. Coba kita lihat pasar tenaga kerja. Di pasar tenaga kerja teman-teman, di level-level yang tinggi pada saat ini, walaupun Ibu mohon maaf belum sempat menemukan datanya, teman-teman kita pada level-level di swasta ya teman-teman, level di swasta, level-level manajemen itu kalau teman-teman di Jakarta itu banyak sekali diisi oleh teman-teman kita dari daerah lain, maksud saya dari negara lain. Ya. Sedangkan teman-teman kita yang dari Indonesia levelnya itu staff ke bawah. Kenapa seperti itu? Ya ini kemudian ada hubungannya dengan globalisasi, ada hubungannya dengan pasar terbuka, gitu. Ya, karena misalnya kalau kita bicara tentang lulusan perguruan tinggi dari Jepang, taruh seperti itu. Karena pertumbuhan ekonominya rendah, penciptaan lapangan kerjanya juga rendah, karena lahannya sudah tidak ada, maka teman-teman kita yang di Jepang itu begitu lulus, mereka akan keluar negeri mencari lapangan kerja. Pasar mana yang paling mudah? Ya pasar yang tenaga kerjanya tidak kompetitif. Itulah yang diisi. Gitu ya. Nah, pada level tenaga kerja buruh, ya di formal, misalnya di formal, sektor formal itu, misalnya di pabrik-pabrik, pasarnya oligopoli. Apa maknanya pasar oligopoli? Pasar oligopoli itu ya pembelinya oligopsodi sebetulnya ya, bukan oligopoli ya. Pembelinya cuma sedikit, ya, pemakainya cuma sedikit, perusahaannya sedikit, tapi yang menawarkan tenaga kerja jumlahnya banyak. Maka apa yang terjadi? Pastinya kemudian si pencari kerja itu yang menang. Makanya tadi muncul persoalan-persoalan tentang bagaimana para pekerja misalnya mau menerima kondisi kerja yang tidak layak, misalnya kurang layak gitu ya. Sedangkan di sisi informal, di sektor informal itu lapangan pekerjaan sebetulnya relatif terbuka, tapi mendekati persaingan sempurna. Jadi pasarnya itu fightingnya itu begitu tinggi sekali. Kalau bisa masuk ya masuk, kalau misalnya nggak bertahan ya langsung bisa lompat keluar. Ya. Kemudian di pasar tenaga kerja permintaannya juga relatif kalau seperti Indonesia lebih rendah daripada penawarannya. Itu terjadi di negara-negara seperti negara kita. Bagaimana dengan elastisitas permintaan dan penawaran tenaga kerja? Ini menentukan banyak sedikitnya tenaga kerja yang bisa terkelola. Gitu ya. Nah, ini kasus-kasus yang teman-teman kemudian bisa mendiskusikan ya. Bagaimana teman-teman mendiskusikan tentang pekerja-pekerja informal, misalnya. Bagaimana kemudian hasil, nah ini sedang berlangsung ini ya, G20 di Bali, pada aspek ketenagakerjaan itu apa? Nih, ada yang disampaikan oleh Bu Ida Fauziah itu ya, Menteri Ketenagakerjaan itu, apa sih yang dimaksud dengan akselerasi kelompok penyandang disabilitas untuk masuk ke dalam pasar kerja yang inklusif? Apa semua itu? Ini hal-hal yang teman-teman bisa diskusikan.
Apalagi sekarang menjadi lebih menarik lagi ketika teman-teman masuk ke katanya gig ekonomi. Kalau saya baru bicara gig worker aja deh. Kalau gig ekonomi terlalu luas ke gig worker. Itu hal-hal yang bisa teman-teman diskusikan. Oke ya, teman-teman nonton ini terlalu lama, nggak menyenangkan, Ibu lebih senang teman-teman kemudian berdiskusi. Seperti biasanya, Ibu mohon kemudian teman-teman membuat kelompok. Seperti biasanya ya, Kak Cek ya, membuat kelompok, kemudian membuat tugas. Seperti biasanya, tugasnya free, ambil topik tentang inflasi dan atau ketenaga kerjaan, kemudian diskusikan dengan kelompok dan disubmit kemudian ke Kak Zaki. Ya, seperti itu teman-teman yang bisa Ibu sampaikan. Nanti kalau misalnya masih ada pertanyaan, nanti pekan depan kita kuliah. Insya Allah Ibu akan kuliah di kelas ya. Kita bisa diskusi lebih jauh seperti biasanya. Ya, Ibu akhiri kuliahnya. Mohon maaf sekali lagi ya. Selamat berdiskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.